Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, atas nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Enia Daniati Raja Gugu dari kelas Banking 4D dengan NIM 20050710050. Mata kuliah Manajemen Keuangan. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang investasi persediaan dalam barang atau inventory. Pengertian investasi dalam persediaan barang. Inventory atau persediaan barang merupakan model kerja aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Masalah investasi dalam inventory merupakan masalah pembelanjaan aktif, seperti investasi dalam aktif lainnya. Adanya investasi dalam inventory yang terlalu besar dibandingkan dengan kebutuhan akan memperbesar beban bunga, memperbesar biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang, memperbesar kemungkinan kerugian karena kerusakan, turunnya kualitas, keusahan, sehingga semuanya ini akan memperkecil keuntungan perusahaan. 3 golongan inventory utama. 1. Persediaan barang mentah. Persediaan bahan mentah permulaan tahun ditambah dengan jumlah bahan mentah yang dibeli selama setahun setelah dikurangi dengan return atau allowance, kemudian dikurangi dengan persediaan bahan mentah akhir tahun. 2. Good in process atau work in process turnover. Persediaan work in process. Persediaan work in process pada permulaan tahun ditambah dengan cost of raw material asset, direct labor, dan manufacture overhead, kemudian dikurangi dengan persediaan work in process akhir tahun. 3. Persediaan barang jadi. Persediaan finished goods pada permulaan tahun ditambah dengan cost of goods manufacture, kemudian dikurangi dengan persediaan finished goods pada akhir tahun. Persediaan bahan mentah atau raw material inventory, dan persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Persediaan bahan mentah yang dimiliki oleh perusahaan ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain: 1. Volume yang dibutuhkan untuk melindungi jalannya perusahaan terhadap gangguan kehabisan persediaan yang akan menghambat atau mengganggu jalannya proses produksi. 2. Volume produksi yang direncanakan, di mana volume produksi yang direncanakan itu sendiri sangat tergantung kepada volume sales yang direncanakan. 3. Besarnya pembelian bahan mentah setiap kali pembelian untuk mendapatkan biaya pembelian yang minimal. 4. Estimasi tentang fluktuasi harga bahan mentah yang bersangkutan di waktu yang akan datang. 5. Peraturan-peraturan pemerintah yang menyangkut persediaan material. 6. Harga pembelian bahan mentah. 7. Biaya penyimpanan dan risiko penyimpanan di gudang. 8. Tingkat kecepatan material menjadinya rusak atau turun kualitas. Faktor investasi persediaan. Tingkat penjualan. Semakin tinggi omset penjualan, maka investasi terhadap persediaan semakin besar. 2. Sifat teknis dan produksi. Produksi berdasarkan pesanan, produksi secara massal. 3. Waktu produksi. Semakin lama proses produksi, maka jumlah barang dalam proses akan semakin tinggi. 4. Daya tahan bahan baku dan produk akhir. Barang tahan lama, persediaan tinggi. Barang tidak tahan lama, persediaan rendah. Barang musiman, persediaan tinggi pada umumnya. 5. Waktu pembelian dan pengirim. Hubungan skedul aliran kas dengan skedul penerimaan bahan mentah dan pengiriman barang jadi. Apabila pembelian bahan mentah dilakukan dengan tunai, maka saat masuknya bahan mentah secara fisik ke dalam perusahaan adalah bersamaan dengan saat aliran kas keluar. Demikian pula, apabila penjualan barang jadi dilakukan dengan tunai, maka saat keluarnya barang jadi dari gudang adalah bersamaan dengan saat aliran kas masuk. Dalam hubungan ini, financial officer lebih berkepentingan pada saat terjadinya aliran uang keluar atau aliran uang masuk daripada saat masuk atau keluarnya barang secara fisik. Dalam pembelian secara kredit, saat aliran kas keluarnya adalah lebih kemudian daripada saat datangnya barang secara fisik. Estimasi aliran kas keluar yang terjadi karena pembelian bahan mentah secara kredit dapat disusun dalam schedule pembayaran utang atau schedule of future payments. Biaya inventory. Biaya inventory sebagian merupakan biaya variabel, sebagian lainnya merupakan biaya tetap. Biaya inventory yang bersifat variabel adalah biaya yang berubah-ubah karena adanya perubahan jumlah inventory yang ada di dalam gudang. Biaya tersebut akan naik kalau kita meningkatkan jumlah persediaan yang disimpan. Untuk tujuan perencanaan penentuan besarnya inventory yang akan dipertahankan oleh perusahaan, kita hanya memperhatikan yang variabel saja,
dari biaya-biaya inventory tersebut yang secara langsung akan terpengaruh oleh rencana tersebut. Economical order quantity. Economical order quantity adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Dalam menentukan besarnya jumlah pembelian yang optimal, ini kita hanya memperhatikan biaya variabel dari persediaan tersebut. Biaya variabel dari inventory pada prinsipnya dapat digolongkan dalam 1. Biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pesanan yang kini sering dinamakan procuration cost atau setup cost. 2. Biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya atau average inventory yang ini sering disebut dengan store atau carrying cost. Record point. Untuk melengkapi uraian mengenai safety stock dan economical order quantity, perlulah diuraikan sedikit mengenai record point. Ialah satu atau titik di mana harus diadakan pesanan lagi sehingga kedatangan penerimaan material yang dipesan itu adalah tepat pada waktu di mana persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Dengan demikian, diharapkan datangnya material yang dipesan itu tidak akan melewati waktu sehingga akan melanggar safety stock. Faktor penetapan recorder point. 1. Penggunaan material selama tenggang waktu mendapat barang atau procurement lead time. 2. Besarnya safety stock. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.